Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era yang memandang teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas akibat perkembangan teknologi informasi digital yang menjadi tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin yang menyebabkan segala hal menjadi tanpa batas. Teknologi informasi pun kini menjadi saluran utama yang mendominasi kehidupan manusia dalam membangun eksistensinya dalam segala ruang, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena pembelajaran bahasa Indonesia muaranya adalah internalisasi kemampuan dan keterampilan komunikasi informasi, dan era industri 4.0 telah membuat teknologi informasi berperan penting dalam arus proses komunikasi dan informasi. Pembelajaran bahasa Indonesia sekarang jadi tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi sebagai ciri khas era revolusi industri 4.0. Prinsip-prinsip mendasar dalam mengolaborasi pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada prinsip-prinsip utama di era revolusi industri 4.0 yang meliputi yang pertama ada interoperabilitas atau kesesuaian yang terkait dengan penggunaan media internet untuk membangun hubungan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada transparansi informasi yang terkait pemanfaatan kemampuan sistem informasi untuk secara virtual memperkaya model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ada bantuan teknis yang terkait penggunaan sistem informasi untuk membantu dalam mengumpulkan data pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang keempat, ada keputusan mandiri penggunaan teknologi informasi membuat melakukan tugas mandiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada tahun 2016, Wells dan Fisker menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 berdampak pada perkembangannya berbagai bidang sebagai konsekuensi dari adanya penemuan teknologi terbaru seperti desain perangkat lunak tertentu. Pada tahun 2016, Schwab menambahkan bahwa dampak tersebut terjadi pada semua aspek, bukan hanya apa yang kita kerjakan, melainkan juga siapa diri kita. Bahasa termasuk di dalamnya merupakan aspek yang berkenaan dengan identitas diri kita. Kita bisa mengambil jutaan buku, jurnal internasional, majalah, koran, artikel, dan sebagainya dalam suatu aplikasi klona bahasa. Namun, para ahli bahasa menamakannya korpus Indonesia. Berbagai negara sudah mengembangkan ini sampai dengan 150 juta kosakata. Mengapa kita tidak mempercepat? Kosakata bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri atas 6 bahasa tersebut sudah sangat luar biasa banyaknya. Seandainya kosakata tersebut saling silang dimuat dalam kamus besar, hal itu akan mempercepat dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dunia mengalami disrupsi, tetapi era ini, yaitu era revolusi industri 4.0, juga menyediakan berbagai kemungkinan. Antara lain yang pertama ada terhubungnya jutaan manusia melalui perangkat bergerak. Yang kedua adanya daya proses yang sangat cepat dan masif. Yang ketiga adanya kemampuan penyimpanan yang hampir tak terbatas. Dan yang keempat, adanya akses pengetahuan, hiburan, bisnis, edukasi, dan sebagainya yang hampir tak terbatas. Dan yang kelima, terjadinya berbagai terobosan baru yang sangat luas. Perkembangan internet pada era revolusi industri 4.0 dapat mempercepat adanya peminjaman kosakata dari bahasa lain. Definisi atau makna yang terdapat di dalam kamus tidak cukup untuk menjelaskan arti sebuah kata, ditambah lagi satu individu dengan individu lainnya dapat memiliki pengalaman yang berbeda terhadap suatu kata. Meskipun demikian,
Makna atau arti suatu kata tetap dianggap sama karena adanya kelompok sosial dengan interaksi antar individu di dalamnya. Pada era digital, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membagi pengalaman mereka. Dalam era digital, teknologi bahasa membantu manusia dalam berkolaborasi, berbisnis, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam perdebatan sosial dan politik. Terlepas dari permasalahan bahasa dan keahlian menggunakan komputer. Contoh keterlibatan bahasa dalam penggunaan teknologi adalah yang pertama, menemukan informasi dengan mesin pencari. Kedua, mengecek ejaan dan tata bahasa dengan prosesor kata. Yang ketiga ada mengikuti petunjuk lisan dari sebuah sistem navigasi. Dan yang keempat adalah menerjemahkan halaman atau web melalui layanan daring. Kekurangan yang masih ada dalam perkembangan teknologi bahasa yang sekarang adalah penggunaan pendekatan statistik yang tidak tepat serta pengetahuan dan metode linguistik yang tidak diterapkan secara lebih mendalam. Sekian penjelasan saya tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia era revolusi industri 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.